drama terjadi di 8 pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions musim 2025-2026. Setelah berbagai drama di leg pertama, kini babak playoff bakal memasuki pertandingan leg kedua. Semua tim akan saling sikut, bukan cuma demi tiket ke babak 16 besar, tetapi juga demi harga diri di kancah tertinggi benua biru. Masih ada beberapa raksasa yang dihadapkan pada situasi sulit jelang leg kedua. Peluang mayoritas tim masih sangat terbuka untuk bisa melenggang ke babak berikutnya. Namun hanya tim terkuatlah yang bakal bertahan di duel penghabisan ini. Lantas, seperti apa peluang masing-masing tim dan potensi drama di leg kedua playoff UCL ini? Kali ini Starting 11 Moment akan menyajikan preview leg kedua babak playoff Liga Champions yang menjanjikan banyak drama. Kira-kira tim mana yang berpeluang besar lolos dan tim mana yang berpeluang bakal pulang? Simak selengkapnya. Bulan Februari dan Maret menjadi periode paling krusial di setiap perhelatan Liga Champions. Tahun ini pun demikian, pentas tertinggi benua biru sudah resmi memasuki babak gugur. Sebelum melangkah ke babak 16 besar, 16 tim yang gagal finish di urutan 8 besar masih harus disaring di babak playoff. Bukan Liga Champions namanya apabila tidak menghadirkan drama. Musim ini ada sejumlah nama tak terduga di babak playoff. Sejumlah raksasa seperti Real Madrid, Juventus, Inter, dan Atletico Madrid harus berjibaku terlebih dahulu di babak ini. Beberapa dari mereka pun memperoleh hasil tak terduga. Juve dan Inter secara mengejutkan kompak kalah, masing-masing melawan Galatasaray dan Bodo Glimt. Dua wakil Italia itu mengikuti nasib rival senegaranya Atalanta yang dipekuk 2-0 di Dortmund. Atletico yang sudah 3 kali masuk final tertahan 3-3 melawan klub Brugge. Newcastle berpesta kontra Karabakh, sementara Leverkusen menang kontra Olympiakos. Di Lisbon sementara itu Real Madrid berpotensi tersungkur melawan Benfica, sebagaimana mereka takluk di matchday terakhir fase Liga. Namun, anak asuh Alvaro Arbeloa ternyata berhasil membalikan keadaan. Walau cuma menang tipis 0-1, hasil itu sudah bisa jadi modal berharga Madrid menyongsong leg kedua. Setelah sederet drama yang terjadi di leg pertama, semua tim yang bermain di fase playoff kini berhadapan pada situasi hidup dan mati. Leg kedua akan dimulai tengah pekan depan. Di fase inilah para kontestan akan menghadapi takdirnya. Hanya mereka yang terkuat dan tercerdiklah yang akan lolos menuju babak 16 besar. Bicara soal leg kedua babak playoff Liga Champions, tajuk serta sorotan utama tentu saja akan langsung mengarah ke ibu kota Spanyol, Madrid. Di kota itulah duel Real Madrid versus Benfica leg kedua bakal berlangsung. Sebuah duel yang akan semakin panas melihat apa yang terjadi pada leg pertama kemarin. Gol tunggal yang dicetak dengan cara indah oleh Vinicius Junior mengantar satu kaki Madrid menuju babak 16 besar. Namun bukan gol indah itu yang memicu kehebohan. Laga ini justru disorot karena sebuah insiden yang ada di lapangan. Vini menjadi korban rasis dari salah satu pemain Benfica, Gianluca Prestiani. Tensi pertandingan di Estadio Dalu sempat memanas manakala Prestiani diduga melontarkan kata-kata bernada rasis kepada Vini. Para pemain bahkan seluruh dunia ikut murka terhadap tindakan Prestiani. Sekarang tak perlu ditanya lagi, Benfica khususnya Prestiani sudah pasti akan mendapat ucapan selamat datang tak menyenangkan di Madrid. Di sisi lain, sebelum pertandingan, rombongan Madrid juga sempat dihujani lemparan berbagai benda oleh supporter Benfica ketika menuju stadion. Insiden itu cukup untuk memicu hal yang sama di ibu kota Spanyol, Madrid nanti. Ditambah insiden rasis, bukan tak mungkin rombongan Benfica akan disambut dengan atmosfer lebih panas di Madrid.
Bicara soal pertandingan sendiri, skor 1-0 tentu belum bisa dikatakan aman buat Real Madrid. Anak asuh Jose Mourinho masih punya kesempatan begitu besar untuk membalas. Oleh karena itu, di atas lapangan, duel ini berpotensi berjalan seru. Selain dari segi permainan, drama dan intrik-intrik di luar bisa jadi bumbu tersendiri buat laga ini. Di tempat terpisah, kebetulan Italia akan punya hajat besar di leg kedua ini. Tiga wakil mereka, Inter, Juve, dan Atalanta sama-sama main away di leg pertama kemarin. Maka dari itu bisa dipastikan leg kedua nanti akan sama-sama dihelat di Italia. Milan, Turin, dan Bergamo akan jadi saksi perjuangan para wakil negeri Pisa. Kalau tiga wakil Italia ini berhasil lolos, maka leg kedua bakal jadi periode pesta pora masyarakat Italia. Sayangnya situasi saat ini boleh dibilang tidak menguntungkan buat para utusan Italia. Inter takluk di tangan Bodo Glimt, Juve dipantai oleh Galatasaray, sementara Atalanta dibuat bertekuk lutut oleh Borussia Dortmund. Setelah kalah 2 gol tanpa balas, butuh perjuangan berat buat anak asuh Rafael Palladino bisa lolos ke babak 16 besar. Demikian juga halnya dengan anak asuh Christian Kivu yang harus membalikan keadaan dari ketinggalan 3-1. Juve tentu jadi yang makin berat, karena dituntut membalikan keadaan dari margin 3 gol. Si Nyonya tua sebetulnya menyajikan permainan cukup baik di awal laga melawan Galatasaray. Namun keunggulan mereka tiba-tiba berubah jadi petaka. Les Zebre justru berakhir terpantai dengan skor 5-2. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar, anak asuh Luciano Spalletti tentu butuh kemenangan setidaknya 4-0 di Turin. Madrid akan menulis kisahnya. Demikian pula Italia yang nantinya bakal jadi saksi bisu perjalanan nyaris mustahil para wakilnya. Namun di tempat-tempat lain masih ada duel-duel tak kalah menarik. Ada Newcastle versus Karabakh, Leverkusen versus Olympiakos, Klub Brugge versus Atletico Madrid, dan PSG versus AS Monaco. Karabakh jadi tim dengan peluang paling kecil untuk lolos di sini. Di leg pertama kemarin mereka jadi bulan-bulanan Newcastle lewat kekalahan 6 gol per pala 1. Misi wakil Azerbaijan akan makin berat karena di leg kedua mereka harus bertamu ke SD James Park. Masalahnya, Karabakh perlu menang minimal 0-6 untuk bisa maju ke 16 besar. AS Monaco dan Olympiakos sama-sama masih punya peluang. Namun setelah kekalahan di kandang, langkah mereka untuk bisa melaju ke 16 besar akan sangat sulit. Monaco harus menang minimal 0-2 di Parc des Princes. Sementara itu, wakil Yunani dituntut menang dengan margin minimal 3 gol di Pai Arena untuk bisa tendang wakil Jerman Leverkusen. Peluang klub Brugge dan Atletico Madrid sementara itu masih 50-50. Secara kualitas skuad maupun pengalaman, armada Diego Simeone memang lebih menjanjikan. Namun berkaca dari leg pertama, utusan Belgia juga tak bisa diremehkan. Pasukan Ivan Leko masih punya potensi jungkalkan Atletico di Metropolitano setelah hasil imbang 3-3 di Jan Breydel Stadion. Sebagai pengingat kembali, duel penghabisan 16 klub di babak playoff Liga Champions ini pada akhirnya akan mengarahkan mereka menuju babak 16 besar. Di sana sudah ada 8 klub raksasa lain yang menanti. Mereka antara lain Arsenal, Bayern Munchen, Manchester City, Chelsea, Sporting CP, Barcelona, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Setelah leg kedua tuntas, 8 tim yang lolos akan kembali masuk undian, diadu dengan 8 tim yang tadi sudah lolos lebih dahulu. UEFA sebelumnya sudah memberi gambaran seperti apa calon lawan masing-masing tim. Setiap tim diundi dengan menggunakan sistem terpaling, peringkat tertinggi melawan peringkat terendah. Sebagai pengingat, pemenang duel PSG versus AS Monaco dan Newcastle versus Karabakh berpotensi bertemu 2 lawan, Chelsea atau Barcelona. Pemenang Juventus versus Galatasaray dan Atletico Madrid versus Klub Brugge juga punya kemungkinan serupa.
Calon lawan mereka adalah antara Tottenham Hotspur atau Liverpool. Atalanta versus Dortmund dan Leverkusen versus Olympiakos berpotensi akan bertemu salah satu di antara Arsenal atau Bayern Munchen. Lalu terakhir Real Madrid versus Benfica dan Inter versus Bodo Glimt berpotensi menghadapi salah satu dari Sporting CP atau Manchester City. Ada potensi duel favorit UEFA kembali terulang, yaitu Real Madrid versus Manchester City. Hari Rabu nanti, duel penghabisan 16 tim di babak playoff akan berlangsung. Lalu menurut kalian, siapa saja tim-tim yang berpotensi lolos ke babak gugur? Apakah tim kalian termasuk di dalamnya? Atau tim kalian termasuk yang sudah lolos duluan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.